khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas. Ya, jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini, ada satu kiai, ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak Kiai, coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasehati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Tapi kan bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang syiar ke Indonesia sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau-beliau ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. 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 Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya. Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya. Seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Adhafizal. Kali ini saya ingin mengkonter tentang ungkapan yang sudah disampaikan oleh salah satu manusia yang ada di depan tersebut ya. Karena memang perkataannya juga perlu dikonter. Ada permasalahan-permasalahan yang tersembunyi seperti itu ya. Maka konteran saya, kritikan saya kepada orang yang ada di depan barusan, artinya ketika kita mengkritik seseorang lalu kita menyampaikan telaah dulu dan jangan memfitnah, maka saya ingin mengkritik perkataan ini dengan ketika Anda memerintahkan orang untuk mentelaah, maka Anda harus membawakan yang namanya data bahwasanya ungkapan ketum PBNU ini keliru. Jadi harus memiliki data. Kalau memang ungkapan yang sudah disampaikan oleh ketum PBNU ini keliru. Karena ketika kita simak dari apa yang sudah disampaikan oleh ketum PBNU, maka kita akan mendengar, kita akan menyimak perkataannya yang berbunyi kalau Al-Ashraf Sani ini hanya untuk mengungsi ke Indonesia, ke Nusantara ini. Karena memang di sana katanya sudah dikuasai oleh seorang yang memang beda paham. Kalau tidak salah tadi saya dengar orang-orang Wahabi. Makanya yang namanya Al-Ashraf Sani ke Indonesia ini mengungsi. Dan ketika kita mau melihat dari channel ini, tadi saya upload ya tentang tujuan habaib ke Indonesia. Ya, artinya ini sebagian tujuan lah. Sudah dibacakan oleh salah satu kiai dan itu sudah saya upload ya teman-teman ya. Dan sangat jelas sekali. Pertama gitu ya. Pertama Anda harus memiliki data. Kalau nanti tidak memiliki data, maka ungkapan Anda yang mengatakan jangan buat fitnah dan segala macam, ketika sudah Anda tidak memiliki data, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya ini adalah sebuah tuduhan fitnah. Karena ketika kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh ketum PBNU, itu ketika kajian kitab. Ya. Jadi alhasil apa? Alhasil Anda mengatakan jangan fitnah, mohon ditelaah dulu. Alhasil ini hanya omong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Paham ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi ketika kita telaah kembali dan kita cek videonya Ketua PBNU yang sekarang, maka kita akan temukan kalau beliau ketika menyampaikan hal tersebut masih belum menjadi ketum PBNU. Jadi jangan sok nyos-cos dan tidak sopan mengatakan jangan fitnah dan juga jangan katakan telaah dulu. Inti ketika mau katakan itu, ketika mau katakan itu harus memiliki bukti yang valid, yang komplit. Jangan lalu kita mengatakan orang lain,
omong kosong. Dan saya katakan seperti ini hanya untuk konteran supaya otak Anda itu digunakan secara cerdas. Bukan malah menuduh orang lain, oh ini fitnah. Bukan malah menuduh orang lain, oh ini keliru. Mohon ditelaah dulu. Jadi jangan seperti itu. Jadi harus apa ya? Tanggap kita berpikir. Jangan lalu kita menuduh orang lain dan mengatakan, memerintahkan kepada orang lain telaah, padahal diri sendiri tidak tahu sejarah tentang itu. Itu kan goblok. Ya maksud saya itu ketika ada seorang yang mau memerintahkan orang lain, lalu orang tersebut tidak mentelaah, tidak tahu, tapi memerintahkan orang lain. Ini kan akal berarti tidak dipakai. Ketika sudah orang tersebut tidak memakai akal, alhasil kesimpulannya, ya gitu. Orang yang bodoh. Jadi saya mau, kita semua itu cerdas. Ketika mau memerintahkan orang lain dan ingin mengatakan orang lain ini seperti ini, ente keliru, ente harus memiliki data. Ini saja. Paham ya? Dan ingin saya tekankan lagi, ketika panggilan Habib itu ada standar orang-orang yang mesti harus dipanggil Habib dan siapa saja. Jadi ada syarat-syaratnya. Andai syaratnya harus sopan, harus kata-katanya baik, harus juga ilmunya mumpuni, maka orang tersebut yang di depan tersebut, maksud saya yang yang memerintahkan Ketum PBNU untuk telaah dulu, orang tersebut ini ya tidak ada pantas-pantasnya seperti itu ya. Kalau kita ke sana, karena banyak ya ngata-ngatain orang lain, botak dan juga segala macam. Dan itu akhlak itu tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika ente sudah ada darah Nabi, jadi jangan hanya ada darahnya saja. Perilakunya harus niru juga. Ini sebagai nasihat ya. Jadi ketika kita berpikir itu harus luas. Ya, harus luas. Karena ketika kita berhentikan cara berpikir kita untuk stop di sini saja, maka alhasil kita akan cenderung ke sana. Maka ketika kita dihadapkan dengan suatu keilmuan, maka kita harus terima apa adanya. Paham ya? Terima apa adanya. Maksud saya itu, ketika berhadapan dengan ilmu, tesis, entah segala macam, siapapun kita, kalau kita dihadapkan dengan suatu fakta keilmuan, maka kita harus yang namanya kita ikuti itu. Kita harus kita harus yang namanya terima hal itu. Jangan lalu kita menutup mata. Jangan lalu kita menutup akal. Seperti itu. Ketika kita sudah menutup akal, karena kita memang tidak mau menerima, maka alhasil ketika sudah seperti itu, maka kita akan berada di zona kita sudah tidak menggunakan akal sehat. Karena memang yang difikirkan mentok ke sana. Jadi ketika ingin mengatakan orang lain itu keliru, dan menegur orang lain, maka mesti ada yang namanya data. Maka data sejarah mengenai hal itu di video yang Anda buat itu mana? Ketika Anda mau menyalahkan Ketum PBNU. Jadi gitu. Ya, paham ya? Artinya jangan langsung kita komentar sedangkan kita tidak memiliki data. Pikiran itu jangan stop dari satu sisi saja. Paham ya? Dan ketika kita dihadapkan dengan sebuah keilmuan, dihadapkan ke nomor satu, lalu dihadapkan ke ilmuwan yang dua, lalu kita harus tahu tentang hal itu dan menerima ketika Anda memang menemukan kalau memang seperti itu. Jadi jangan sampai membuka akal yang tidak baik sehingga mengatakan orang lain seperti ini dengan tanpa landasan, dengan tanpa dalil seperti itu. Paham ya? Semoga berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.